Oh, ini ada beberapa pelanggan ya? Iya, banyak. Itu banyak. Dia menawarkan saya tuh kepada banyak lelaki. Oke. Di situ mama langsung shock, kaget. Ya Allah, kenapa anak saya diginiin? Proses ini tidak boleh lagi lambat. Jadi semakin lama gitu, meskipun diproses gitu, keadilan korban ini tertunda. Saya gagal jadi pemain sepak bola. Saya beralih ke wasit. Saya pun kalau memang harus gagal lagi, saya percaya rezeki dari Allah nggak bakal berhenti buat saya nantinya. Kenapa timbul ramenya di media kan karena memang profesi. Yang kedua memang adanya ingin mencari perhatian publik aja sih. Eksploitasi seksual yang dilakukan oknum wasit di Tangerang Kota dengan menjual sang istri melalui aplikasi kencan membuat publik terheran-heran. Seorang suami yang seharusnya menjadi sosok pelindung justru tega menjual sang belahan jiwa. Apa yang menjadi latar belakang pelaku tega melakukannya? Bersama saya Arlisa Hadi, inilah Ainis Files. Seorang oknum wasit sepak bola nasional berinisial FR dilaporkan ke polisi oleh istrinya sendiri SHP lantaran terlapor menjual istrinya kepada pria hidung belang melalui aplikasi micet. Kami melaporkan perkara ini sebenarnya sejak 8 Oktober ya, tapi sampai sekarang tidak pernah mendapatkan informasi resmi sejauh mana progres penanganan perkaranya. Jadi kami tidak pernah mendapatkan SP2HP. Tak hanya mengalami eksploitasi seksual, korban juga mengalami tindak kekerasan apabila tidak menuruti keinginan pelaku untuk melayani pria hidung belang. Di bawah tekanan dan ancaman, korban terpaksa melayani seorang pria pada 25 September 2025 lalu dan disaksikan langsung oleh pelaku. Sebelumnya kan saya nggak tahu ya saya dijual atau enggaknya. Jadi di situ tuh dia mendatakan itu tanpa pengetahuan saya untuk pakai saya. Lalu pas di situ tuh sebelumnya itu dia ada narik baju saya dan di situ saya posisinya juga takut ya karena ancaman. Setiap penolakan pasti ada KDRT, itu dilakukan KDRT. Dia ada pemukulan di bagian tangan. Ikutin mau gua, kata dia. Lalu kalau lu nggak mau, gua bakalan cari cewek lain yang mau diajak kayak gitu. SHP didampingi kuasa hukumnya kembali mendatangi Mapolres Metro Tangerang Kota untuk mempertanyakan kelanjutan kasus hukum yang dilaporkannya. Nah, kami juga sebenarnya mendesak penanganannya agar lebih cepat lagi, segera juga dilakukan penahanan. Pemirsa Ainis Files, saat ini tim menuju ke Tangerang Kota. Kami akan menemui pelapor yang juga merupakan korban sekaligus istri berinisial S. Berdasarkan menurut laporan, suami dari S tega menjual korban kepada pria hidung belang di dalam sebuah aplikasi kencan. Bagaimana perkembangan ataupun kronologinya tetap ikuti penelusuran tim Ainis Files.
Pemirsa, kasus dugaan seorang suami yang menjual dan juga melakukan KDRT kepada istrinya kini masih dalam tahap pemeriksaan polisi. Lantas, seperti apa kronologinya? Saya sudah bersama dengan pelapor yang inisialnya S. Mbak, untuk kronologinya sebenarnya seperti apa sih? Kenapa dan bagaimana suami Anda nekat menjual Anda dan juga melakukan KDRT, Mbak? Pada awalnya itu beliau waktu awal-awal menikah itu sudah mengajak saya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain. Di situ saya menolak, saya menangis. Di situ karena tinggal sama mertua ya, satu atap tapi disekat gitu ya. Jadi di situ beliau takut kedengeran sama mertua kalau saya menangis ya. Saya menangis pada saat itu, lalu dilakukan KDRT. Itu ada pemukulan di tangan, pokoknya habis saya dipukulin karena saya suruh diam di situ. Lalu saya disiram pakai air galon, basah tempat tidur, semuanya basah sekujur tubuh saya. Kejadian pada saat itu tanggal berapa? Anda mungkin masih ingat? Kalau yang pertama itu di bulan 2 setelah menikah, itu 1 bulan menikah. Pada saat adanya percekcokan, keributan begitu, mertua mendengar atau tidak pada saat adanya keributan seperti itu? Kalau itu ibunya tahu. Lantas apa yang dilakukan ibu mertua Anda? Ya beliau takut untuk bicara kepada anaknya, ya takut kepikiran dari anaknya sih gitu. Jadi lalu di situ juga banyak percekcokannya itu karena beliau pada saat itu ngajak terus, Kak. Ngajak terus dengan ancamannya kalau lu nggak mau diajakin, maaf ya, threesome itu gue bakalan cari cewek lain. Lalu kalau ingin rumah tangga baik-baik saja, ikutin, kata beliau. Lalu di situ kan psikis saya tuh terganggu ya, Kak ya. Saya di situ gemeteran, badan saya bener-bener takut, di situ takut banget. Lalu di situ saya memberanikan diri untuk melapor itu pas waktu di tanggal 25 September itu terjadi, Kak. Dia mendatangkan laki-laki Ke rumah? Iya, dia bilang kayak gini ke saya. Itu ada laki-laki di depan. Saya bilang saya takut. Lalu kata beliau, nggak apa-apa kata dia kayak gitu kan. Lalu baju saya itu ditarik, Kak. Ditarik, ya Allah, ini saya diancam, saya takut, Kak. Ketika pas itu tuh, jadi setiap penolakan itu tuh beliau selalu KDRT sama saya. Dan itu juga dia udah narik baju saya, lalu saya itu difoto ya, tapi nggak tahu itu dikirim kemana. Terus saya kan nggak mau ya, Kak ya. Si laki-laki itu sempat pergi, lalu didatangkan kembali sama beliau. Terjadilah persetubuhan antara saya dengan si laki-laki yang dipanggil beliau. Di situ saya disuruh berhubungan badan ya. Beliau ada di samping saya, dengan mimik wajahnya beliau menyuruh saya untuk ngajarin si laki-laki ini. Nah, si laki-laki ini nggak tahu, Kak. Yang tahu laki-laki ini itu saya yang memesan. Saya pegang tangannya beliau, saya takut di situ. Beliau dengan mimik wajahnya itu, saya bingung gitu di situ. Saya harus gimana? Lalu saya mengumpulkan bukti ya, Kak ya. Ketika di tanggal 2 Oktober malam, beliau mendatangkan lagi laki-laki tersebut. Tapi di situ saya nggak mau. Aku nggak mau. Lalu di situ kan saya mulai baru bekerja ya, Kak ya. Di situ beliau bilang, kalau lu nggak mau, awas lu besok kerja ya. Saya sempat bekerja. Dia bilang kayak gini, Ayang, kamu nggak usah kerja,
mending kamu mijit laki-laki. Lumayan 200.000 per jam. Lalu saya tetap bersikeras, saya ingin bekerja yang halal. Lalu saya mendapatkan bukti dari bukti chatting dari handphonenya beliau. Beliau lagi tidur, saya buka handphonenya dia. Ternyata di situ ada nominal 150.000 sampai 200.000. Saya memberanikan diri di tanggal 8 Oktober ke PPA Kota Tangerang. Oke. Lalu langsung ditanganin langsung ke Polres, besoknya visum. Beberapa hari kemudian itu saya ke psikologis PPA Kota Tangerang. Saat ini bukti yang sudah dikumpulkan oleh Mbak S berupa apa saja, Mbak? Bukti chat yang penawaran yang 200 sampai 150.000. Bukti chat penawaran. Ya, lalu bukti chat yang maaf ya, saya menemukan di handphone beliau itu foto saya di arsip HP-nya dia. Apakah bisa ditunjukkan untuk bukti foto dari yang sudah dikumpulkan Mbak S? Ada. Ada? Sebentar ya. Ada. Nggak apa-apa, Mbak. Memberanikan diri untuk mengumpulkan bahwa si suami ini telah menjual Mbak S. Boleh ditunjukkan? Ini adalah dari ponsel suami Mbak ya? Ponsel beliau. Ponsel suami Mbak S, di mana ada ini berarti si Nama laki-laki, bisa dikatakan pelanggan. iya. Pelanggan yang menanyakan harga pijit berapa, di mana, dan di sini tercantum 200. Oke. Oh, ini ada beberapa pelanggan ya? Iya, banyak. Itu banyak. Dia menawarkan saya tuh kepada banyak lelaki. Kalau misalkan dilihat dari chat di sini, seolah-olah suami Anda ini Anda begitu ya? Iya. Karena kalau misalkan dari konteks pertanyaan dari si calon pelanggan ini, ada berupa pertanyaan berapa sayang. Dan ini seolah-olah si pelanggan ini memang berbicara kepada seorang perempuan, ya. Iya. Dan nyatanya itu adalah suami Anda. Iya. Dan ini nama pelanggan yang berbeda, berapaan Kak? 200, oke. Stay di mana? Di Poris ya? Iya, Poris. Rumahnya dia. Dan ini akun yang berbeda lagi. Pertama kali Mbak S menemukan ada chat seperti ini. Ini tanggal berapa, Mbak? Di tanggal 6 Oktober. Di tanggal 6 Iya. Oktober. Berarti kejadiannya sebenarnya sudah cukup lama ya, Mbak ya? Iya, itu dia mintanya itu udah cukup dari awal menikah itu, Kak. Tapi baru terrealisasi, baru mengajak si laki-laki itu ataupun si pelanggan itu datang ke rumah itu kapan, Mbak? Di tanggal 25 September 25 September 2025. Pada pertama kali si suami Anda mendatangkan laki-laki, tidak langsung teriak, tidak langsung berontak begitu, karena mengingat ada mertua Mbak S di rumah. Karena beliau sudah menarik baju saya duluan, beliau sudah mengancam. Dia menarik baju saya sampai saya nggak bisa nafas. Mohon maaf, menikah sudah berapa lama berarti? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Pacaran? Pacaran 3,5 tahun. Pacaran 3,5 tahun. Pada saat pacaran, apakah ada tanda-tanda sang suami mungkin ada kelainan seksual begitu? Emang sih beliau suka selingkuh pacaran gitu sama orang lain. Dia pacaran sama saya, pacaran sama orang lain gitu, Kak. Menurut Mbak S, apa yang membuat suami Anda tega melakukan itu kepada Anda? Kalau motif itu saya nggak tahu sih, Kak. Nggak pernah bertanya? Saya nanya, dia selalu bilang bacot. Saya gagal jadi pemain sepak bola. Saya beralih ke wasit. Saya pun kalau memang harus gagal lagi, saya percaya rezeki dari Allah.
nggak bakal berhenti buat saya nantinya. Harus bisa dibuktikan juga, gitu loh. Mana buktinya, mana saksinya dan segala macam.